Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu air mutlak atau air bersih, air kapur baru, air sabun, air kapur barus, sampo, sabun, kapas, dan cotton bud. Baiklah, selanjutnya kita akan meletakkan si mayit di tempat pemandian yang telah disediakan. Di sini kita menyediakan tempat pemandian si mayit kepala lebih tinggi daripada kaki. Selanjutnya menyiram seluruh bagian tubuh si mayit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla li hadhil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya, mengeluarkan kotoran dalam perut si mayit ditekan secara perlahan-lahan. Kemudian, setelah mengeluarkan kotoran dalam perut si mayit, kita akan menyiram badan si mayit dengan air sabun dengan membersihkan kotoran dan najis pada badannya. Kemudian, di sini kita akan membersihkan kubul dan dubur si mayit. Selanjutnya, di sini kita akan membersihkan lubang hidung si mayit. Di sini kita menggunakan cotton bud untuk mengetahui apakah masih kotor dan apakah masih ada kuning-kuningannya, menggunakan kain putih. Selanjutnya, membersihkan telinga si mayit. Pastikan di sini menggunakan kapas supaya kita tahu apakah masih kotor atau tidak. Selanjutnya, membersihkan celah ketiak si mayit secara perlahan. Kemudian, membersihkan jari-jari tangan si mayit, jari-jari kakinya secara lembut. Dan pastikan sampai bersih. Selanjutnya, membersihkan rambut si mayit memakai sampo. Usahakan rambut si mayit jangan ada yang rontok atau putus. Jikalau sampai putus, maka itu akan dimasukkan kembali ke dalam kain kafan nanti. Membersihkan celah-celah rambut si mayit. Kemudian membasuh bagian tubuh si mayit dari lambung kanannya menggunakan air bersih. Selanjutnya, membasuh bagian tubuh si mayit, bagian lambung kiri si mayit dengan air bersih juga. Kemudian, setelah itu siram badan si mayit dengan memakai air kapur barus. Setelah menyiram badan si mayit memakai air kapur barus, maka kita akan mengistinjakan si mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja li hadhil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Setelah mengistinjakan si mayit, masuklah kita akan mewudhukan si mayit dengan lafaz niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadhil
kifayati fardhu kifayati lillahi ta'ala dengan membasuhnya 3 kali. Selanjutnya, setelah membasuh muka, kita akan membasuh tangan si mayit 3 kali. Selanjutnya, kita akan menyapu sebagian Selanjutnya kita akan membasuh sebagian dari kepala si mayit dan membasuh telinganya. Setelah itu kita akan membasuh celah-celah kaki si mayit. Setelah selesai mewudukan si mayit, maka kita akan menyiram si mayit dengan air 9 dengan memulai dari lambung kanan si mayit banyak 3 kali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya, kita akan menyiram bagian lambung kiri si mayit dengan menyiram sebanyak 3 kali juga dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu kita akan menyiram seluruh badan si mayit dari kepala sampai ujung kaki dengan doa Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Setelah selesai, maka kita akan menghandui atau mengelap badan si mayit dengan cara jangan menampakkan aurat si mayit agar tetap tertutup. Setelah kita mengelap badan si mayit, maka kita akan menutup badan si mayit dengan kain panjang. Waalaikumsalam. Setelah selesai memandikan si mayit, maka kita akan masuk untuk mengkafani si mayit. Jadi sekarang masuklah kita fardu kifayah yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani adalah membungkus jenazah dengan kain kafan sebelum menguburkan jenazah tersebut. Tadi kami sudah memandikan. Berhubung tadi kami memandikan jenazahnya adalah jenazah perempuan, dan sekarang kami juga akan mengkafani jenazahnya jenazah perempuan. Dan di sini kami sudah menyediakan bahan-bahan untuk mengkafani jenazah perempuan tersebut, yaitu kain kafan dan tali. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengkafani jenazah perempuan itu adalah sebanyak 5 lapis. Tapi kami hanya karena keterbatasan kain, kami hanya menyediakan 3 kain saja. Di sini kami sudah menyediakan popok si mayit, kerudung si mayit, dan baju kurung untuk si mayit. Setelah kita memandikan mayit tadi, baru kita menaburi kapur barus dan wewangian di atas kain kafan tersebut. Setelah kita menaburi wewangian dan kapur barus tadi, kita letakkan kapas di tempat duduk si mayit. Setelah itu kita meletakkan si mayit di atas kain kapas. Setelah itu kita menaburi wewangian kepada tubuh si mayit dan tempat-tempat sujud si mayit tersebut.
menyediakan kain kapas untuk ditaruh di lipatan bagian tubuh jenazah seperti ketiak dan anggota yang lainnya. Kemudian kita melipat tangan si mayit dengan sejajar. Kita memasang popok jenazah tersebut. Nah, dan setelah itu kita memasang kerudung si mayit. Dilanjutkan dengan memasang baju kerudung si mayit tersebut. Dan seterusnya mulailah kita melipat lembaran pertama kain kapan sebelah kanan. Barulah dari kepala sampai kaki. Dan begitu juga dengan lembaran kain kapan yang kedua dan yang ketiga. Setelah kita membalut jenazah tersebut dengan kain kapan, seterusnya kita mengikat tali pengikat yang dimulai dari atas kepala mayit. Dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Dan kemudian kita mengikat tali bagian bawah kaki Nah, kain kapan bagian bawah yang lebih itu dilipat ke kakinya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Nah, di sini kita usahakan untuk mengikat mayat tersebut tidak terlalu erat supaya nanti jika membukanya di dalam kubur supaya lebih mudah.
Setelah itu kita mengikat kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata, yaitu seperti atas kepala mayit, bagian dada mayit, bagian dada perut mayit, dan bagian lutut mayit. Demikianlah cara mengkafani jenazah wanita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Dan dilanjutkan dengan fardu kifayah yang ketiga, yaitu mensolatkan jenazah. Baiklah, sekarang masuklah kita fardu kifayah yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah wanita dan laki-laki sedikit berbeda, yaitu ketika jenazah laki-laki yang disolatkan maka posisi imam sejajar dengan kepala jenazah, dan ketika jenazah perempuan yang disolatkan maka posisi imam sejajar dengan pusar jenazah, yaitu tepat di tengah-tengah jenazah. Baiklah, sekarang selanjutnya kita akan mulai mensolatkan jenazah. أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إننا رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بحق الفاتحة اعتق رقابنا هذه الميتة وبرها روضة
لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang masuklah kita pada fardu kifayah yang keempat, yaitu pemakaman. Fardu kifayah yang terakhir bagi kaum muslimin terhadap si mayit adalah menguburkannya. Minimal dalam menguburkan jenazah ialah berada dalam lubang yang bisa menutup baunya dan terjaga dari binatang buas. Dalam proses pemakaman, ketika mayit hendak dikeluarkan dari keranda, sunnah didahulukan bagian kepala, dan saat memasukkan ke liang kubur ialah dari arah kaki si mayit dengan posisi miring lambung kanan di bawah serta wajib menghadap kiblat. Ketika memasukkan ke liang lahat, sunnah dibaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Kemudian surah Al-Qadar 7 kali dengan harapan supaya terhindar dari siksa kubur. Kemudian selanjutnya digenggam tanah tiga genggaman. Genggaman yang pertama bacaannya minha khalaqnakum Allahumma laqinhu 'indal mas'alah. Dan genggaman yang kedua bacaannya wa fiha nu'idukum Allahumma aftah abwabas sama'i liruhihi. Dan bacaan genggaman yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Setelah proses pemakaman selesai, disunnahkan bagi sekelompok orang untuk berdiam sejenak di dekat makam, supaya untuk meminta ketetapan iman dan ampunan bagi si mayit. Sekianlah praktek tajhizul mayit kami dari kelompok 3. Kami sadar dalam pelaksanaan praktek jenazah ini banyak kekhilafan dan kekurangan. Di mana kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.